Halo leaders, kita semua tahu kalau dunia kerja sekarang bergerak sangat cepat, baik karena teknologi, regulasi, ataupun tuntutan pasar. Nah, kunci agar organisasi tetap relevan adalah kemampuan kita untuk mengelola perubahan, dan disitulah pentingnya change management atau manajemen perubahan. Seringkali perubahan ditolak karena dianggap bikin tidak nyaman, padahal tanpa perubahan kita bisa tertinggal. Bayangkan jika perusahaan retail hanya mengandalkan toko offline saja di era digital. Kalau tidak segera bertransformasi, bisa hilang dari pasar. Jadi, manajemen perubahan bukan hanya soal sistem baru, tetapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya siap beradaptasi. Kalau kita bicara tahapan manajemen perubahan, biasanya diawali dengan kesadaran bahwa ada kebutuhan untuk berubah. Organisasi harus paham dulu kenapa perubahan itu perlu. Apa masalah yang sedang dihadapi dan apa tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu barulah dibuat rencana yang jelas, mulai dari strategi, roadmap, hingga siapa yang akan memimpin proses transisinya. Tapi rencana saja tidak cukup. Komunikasi menjadi kunci. Semua orang di dalam organisasi perlu tahu apa yang berubah, kenapa itu penting dan bagaimana dampaknya bagi mereka. Tanpa komunikasi yang jelas, perubahan bisa terasa seperti paksaan. Lalu ada tahap persiapan sumber daya manusia. Ini penting sekali karena perubahan seringkali gagal bukan karena teknologinya, tetapi karena orang-orangnya yang belum siap. Makanya organisasi perlu memberikan pelatihan, dukungan, bahkan ruang dialog supaya setiap orang merasa dilibatkan. Setelah siap, barulah perubahan diimplementasikan. Tapi ingat, jangan menunggu hasil besar di akhir. Lebih baik menunjukkan pencapaian-pencapaian kecil atau quick wins yang bisa meningkatkan kepercayaan tim. Sepanjang perjalanan pasti akan muncul resistensi. Itu hal yang wajar. Yang penting resistensi ini bisa dikelola dengan mendengarkan, memahami, kemudian mencerna apa yang menjadi kekhawatiran, dan membantu orang melewati masa-masa transisi. Dan terakhir, perubahan itu harus dievaluasi. Kita perlu mengukur apakah tujuan itu tercapai atau tidak, memperbaiki hal-hal yang kurang dan memastikan perubahan tidak hanya menjadi proyek sementara, tapi ini betul-betul melekat menjadi bagian dari budaya organisasi. Di setiap tahap tadi, peran pemimpin itu sangat krusial. Bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tapi juga sebagai role model. Pemimpin yang baik harus punya visi yang jelas, berani berkomunikasi secara terbuka, punya empati terhadap timnya, dan konsisten menunjukkan bahwa perubahan ini penting. Karena kalau pemimpinnya tidak yakin, tim juga pasti ikut ragu. So leaders, manajemen perubahan bukan hanya soal teknologi atau struktur organisasi, tapi tentang bagaimana kita memimpin orang menghadapi ketidakpastian. Kalau menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan di tempat kerja atau di organisasi? Terima kasih sudah menonton insight dari saya hari ini. Saya Rizka, sampai jumpa di video berikutnya.